Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini saya Nurse Sri Mardiati Escape akan menyampaikan tentang komunikasi terapeutik. Apa sih itu komunikasi terapeutik? Ayo kita simak bersama-sama video ini. Nah, dalam melayani pasien yang sakit, tenaga kesehatan, khususnya perawat, menerapkan komunikasi terapeutik dalam memberikan pelayanan, baik itu di puskesmas, rumah sakit, klinik swasta, maupun fasilitas kesehatan lainnya. Ayo kita simak pengertian komunikasi terapeutik berikut ini. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi interpersonal antara perawat dan pasien untuk membantu mengatasi masalah pasien agar mencapai kesembuhan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa komunikasi terapeutik ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh perawat dan pasien dalam rangka mencapai kesembuhannya. Kemudian kita lanjut pada tujuan komunikasi terapeutik. Nah, tujuan komunikasi terapeutik adalah untuk mengatasi masalah pasien. Kemudian yang kedua yaitu mengambil tindakan efektif untuk pasien. Kemudian yang ketiga memperbaiki pengalaman emosional pasien. Dan yang keempat yaitu mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan. Ada 4 tahapan komunikasi terapeutik. Itu yang pertama adalah fase prainteraksi. Kemudian yang kedua yaitu fase orientasi. Yang ketiga adalah fase kerja dan yang keempat adalah fase terminasi. Fase prainteraksi adalah fase persiapan yang dapat dilakukan perawat sebelum berinteraksi dan berkomunikasi, melihat rekam medis pasien dan kemudian perawat mencuci tangan sesuai dengan langkah mencuci tangan yang benar menurut WHO. Setelah mencuci tangan, barulah perawat siap untuk datang ke pasien. Kita lanjut ke fase berikutnya yaitu fase orientasi. Fase ini merupakan fase awal interaksi antara perawat dan pasien yang bertujuan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan pada fase selanjutnya. Terdapat 3 kegiatan utama yang harus dilakukan perawat pada fase orientasi ini, yaitu yang pertama memberikan salam terapeutik, kemudian yang kedua yaitu melakukan evaluasi dan validasi perasaan dari pasien, kemudian yang ketiga yaitu melakukan kontrak hubungan dengan pasien. Kemudian kita lanjut ke fase berikutnya yaitu fase kerja. Fase kerja ini merupakan fase terpenting karena menyangkut kualitas hubungan perawat dan pasien dalam asuhan keperawatan. Pada fase ini, perawat menggunakan teknik-teknik komunikasi dalam berkomunikasi dengan pasien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selama berlangsungnya fase kerja ini, perawat tidak hanya mencapai tujuan yang telah diinginkan bersama, tetapi yang lebih bermakna adalah bertujuan untuk memandirikan pasien. Kemudian kita lanjut ke fase berikutnya, yaitu fase terminasi, di mana pada fase ini, perawat memberi kesempatan kepada pasien untuk mengungkapkan keberhasilan dirinya dalam mencapai tujuan terapi dan ungkapan perasaannya. Ada 3 kegiatan utama yang harus dilakukan perawat pada fase terminasi ini, yaitu melakukan evaluasi subjektif dan objektif, kemudian merencanakan tindak lanjut interaksi, dan membuat kontrak dengan pasien untuk melakukan pertemuan selanjutnya. Kemudian kita lanjut pada sikap dalam komunikasi terapeutik, yaitu ada berhadapan, kemudian mempertahankan kontak mata, kemudian membungkuk ke arah pasien, mempertahankan sikap terbuka, dan rileks. Dalam komunikasi terapeutik, sikap fisik seperti ini sangat penting ada pada seorang perawat karena bisa memunculkan hubungan saling percaya antara pasien dan perawat. Dalam beberapa foto ini menunjukkan bahwa sangat penting adanya sikap fisik yang benar dalam melaksanakan komunikasi terapeutik sehingga hubungan saling percaya akan mudah dimunculkan. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.